Halo, selamat datang kembali di channel Dirt Bike Syndicate. Untuk hari ini kita akan membahas unit Husqvarna 2 tak 125cc tahun 2014. Jadi untuk pembahasan kali ini ada sedikit perbedaan ya dari video sebelumnya, karena di sini kita akan membahas motor yang notabene di pasaran itu nggak terlalu banyak ya, seperti pembahasan di video sebelumnya itu KTM ya. Jadi di Husky ini dia hanya memiliki cc yang 125, tapi poin pentingnya adalah di sini motor ini sangat dianjurkan untuk transisi dari lokal ke pick up, sangat direkomendasikan ya. Jadi di sini motor ini sangat dianjurkan untuk transisi dari mungkin sebelumnya Anda memakai motor lokal dan ingin pindah ke build up. Jadi artinya di motor ini itu kan cc-nya hanya 125 cc, tapi nggak ada perubahan signifikan untuk dari sudut ring ban, sasis dan suspensi itu sama dengan motor yang cc-nya lebih besar. Jadi kenapa di sini 125 itu direkomendasikan? Jadi perbedaannya adalah di sini mesinnya ini sudah tentunya menggunakan mesin spesifikasi special engine ya. Jadi walaupun 125 ya nggak sama dengan Supra X atau Honda C series, itu beda. Di sini kita menekankan ini adalah special engine. Jadi kenapa direkomendasikan untuk transisi, untuk torsi? Jadi kita nggak terlalu kaget dari motor lokal yang sebelumnya pindah ke sini, itu kita nggak terlalu kaget. Mungkin kagetnya nanti ada di suspensinya lebih lembut, handling motor itu lebih nyaman, itu pasti, karena pabrikan sudah memberikan produk terbaiknya di lini enduro. Jadi ini bisa dikatakan salah satu unit untuk kita transisi dari sepeda pabrikan lokal yang mau pindah ke special engine ya Om ya? Special engine. Oh jadi, gitu. pengalaman teman-teman sebelumnya itu dia habis pakai KLF 250 nih Mas. Oke. Habis 250 ke 125 ini kan malah Penurunan. Nah, Ya. itu bukan seperti itu. Jadi kita tadi menekankan special engine-nya motor enduro dengan 250-nya motor pabrikan lokal itu sangat berbeda ya. Jadi 125 ini sangat mumpuni jika misalkan disandingkan dengan 250 cc-nya motor lokal. Jadi kita membahas di pengalaman ya, pengalaman memakai motor ini. Jadi Husqvarna 125cc ini memang cc kecil, tapi kembali lagi dari ban, sudut-sudut, rangka, suspensi itu sudah sama dengan motor yang cc lebih besar. Jadi di sini kita membahas dari keseluruhan motor ya. Jadi Husqvarna ini memang di tahun ini itu dia masih analog ya, bahasa analog itu apa ya, kalau motor-motor baru 2020, 2019
17 ke atas itu dia kan digital ya. Digital itu dari segi mappingnya, kemudian electric starternya, kemudian pencampuran bahan bakar dan olinya. Di sini ini masih benar-benar kita analog. Jadi untuk BBM kita masih mencampur oli dengan BBM-nya. Analog bisa diartikan manual ya Om ya? Analog itu apa ya? Bahasa sok keren sih sebenarnya. Oh, gitu. Manual. Sama dengan kalau jenengan pakai motor yang tahun-tahun lama itu kan oli itu kan kadang nyampur ya di tangki ya, sama seperti itu. Di sini olinya memang masih nyampur dan tidak ada electric starter. Tapi jangan khawatir, untuk kickstarternya itu sangat ringan sekali. Jadi jangan dibayangkan ya teman-teman itu ngeselahnya kayak motor CBRX-nya teman-teman itu berat, itu enggak. Di sini ringan. Untuk suspensi juga sama, menggunakan BP suspension yang sudah standar enduro internasional. Kemudian di sini untuk knalpotnya itu sudah memang bawaan dari pabrik, itu sudah pakai karbon ya, supaya kentelmu itu nggak kenyos ya ibaratnya gitu. Jadi motor ini sangat recommended untuk transisi dari motor lokal ke motor build up. Nah, jadi kita sekarang saya mau berbagi pengalaman untuk mendetailnya di transisi ya. Jadi misalkan teman-teman sebelumnya pakai motor lokal, kenapa motor ini dianjurkan untuk dipakai transisi itu pertama itu yang jelas nggak kaget itu torsi mesin. Jadi 125 ini mesinnya cukup bersahabat untuk pemula atau yang transisi dari motor lokal itu dia torsi mesinnya itu smooth. Jadi smooth itu artinya ya bisa dibawa liar, bisa dibawa santai juga. Karena di sini yang pertama kita bahas teman-teman itu di sektor mesin ya. Di sektor mesin motor ini masih menggunakan karbu. Artinya karbu ini kan bisa disetel ya. Jadi mau disetel galak atau mau disetel smooth itu bisa. Kemudian poin keduanya kita ada di radiator. Radiator di sini pendinginannya memang belum ada kipas tambahan ya, tapi kalau untuk terabas di sekitaran area lokal kita masih mumpuni, tapi lebih disarankan ada penambahan kipas. Dan perawatan untuk di motor ini itu nggak seribet di motor-motor yang cc lebih besar ya, karena di sini untuk mesinnya sendiri mungkin perawatannya lebih kurang sama dengan oli yang harus rutin diganti, kemudian filter oli yang sering dicuci. Itu poin pentingnya hanya di situ, karena motor ini memang belum injeksi yang pertama, yang kedua dia juga masih kickstarter, belum ada starter tangannya. Tapi di sini lagi-lagi menekankan untuk biaya perawatannya saya kira nggak kaget dulu ya. Jadi ini buat permulaan sangat cocok dengan posisi reading yang sudah upgrade, tentunya lebih ke pure enduro-nya dapat, handlingnya sangat nyaman sekali, suspensinya bisa sangat sekali diandalkan ya teman-teman. Jadi motor ini itu nggak banyak pembahasan dari saya, tapi direkomendasikan untuk pemula. Jadi penekanan transisi itu maksudnya gini teman-teman, misalkan sebenarnya teman-teman tuh punya nih budget lebih untuk beli yang 250 cc, 300 cc ke atas, itu maksud saya di sini adalah ketika saya menyarankan untuk pakai 125 itu bukan apa-apa. Jadi bukan masalah budget ya, yang saya tekankan itu di torsi mesinnya, terus untuk kita belajar dari posisi readingnya yang tadinya tinggi pendek. Itu motor ini dari pabrikannya seperti ini, daripada kita membangun nih motor lokal pakai suspensi depannya motor build up, pakai suspensi belakangnya motor build up, atau dengan sudut rangkanya seperti motor build up tapi custom. Jadi di situ saya lebih menyarankan pabrikan aja gitu, karena
untuk harga sendiri motor ini sangat terjangkau dibandingkan dengan saya lihat ya beberapa teman-teman di jalur Trabas itu ada yang pakai KTM tapi custom, suspensinya memang KTM cuman rangka custom. Itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, karena sepengalaman teman-teman saya, toh akhirnya dia juga jadinya mending pakai motor pabrikannya langsung. Di sini saya mengedukasinya adalah motor ini itu di launching, dikeluarkan oleh pabrik ya memang sudah seperti ini dan sudah ada risetnya untuk enduro. Jadi ada dua sisi. Jadi untuk sisi teman-teman yang mau bergaya, ada ya beberapa teman saya itu, kenapa mas kok beli motor KTM yang custom, padahal harganya jika untuk dibelikan motor yang memang pabrikan itu bisa loh, cuman memang kalah di tahun. Lagi-lagi untuk masalah urusan tahun itu adalah tergantung pemilik sebelumnya atau di perawatan sebelumnya. Jadi di sini saya menekankan dua sisi itu tadi ya, daripada kamu custom motor-motor yang menggunakan kaki-kaki special engine atau kaki-kaki motor enduro yang merek seperti Husky atau KTM, itu lebih baik saya sarankan cari Husqvarna yang CC 125 ini. Harganya jika disandingkan saya lihat harga teman-teman yang pakai KTM custom itu harganya hampir sama. Jadi untuk teman-teman saya menyarankan pakai motor ini itu karena dia ya dari pabrikan sudah mumpuni. Jadi saya tunggu interaksi kita di komen dan jangan lupa subscribe-nya, loncengnya bunyikan untuk notifikasi kita di video-video selanjutnya. Jadi harapan saya teman-teman bisa bantu saya untuk tanya jawab, saran dan kritiknya. Tetap santun di jalan, liar di hutan. Salam disikat, terbaik sindikat.